Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskara Midlana Noventina, NPI 141240001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas take home ETS Ekonomi Teknik, yaitu membuat yaitu setiap mahasiswa membuat studi kasus di slide alur cerita tentang analisis investasi dengan membandingkan dua pilihan alternatif, misalnya alternatif A dan juga alternatif B. Juga membuat analisis investasi manakah yang lebih baik, yang lebih layak antara keputusan A atau B, dengan membandingkan dan dari hasil perhitungan analisis kelayakan dengan NPV, analisis kelayakan dengan payback period yang mempertimbangkan suku bunga, serta lakukan uji analisis sensitivitas jika suku bunga dinaik turunkan sesuai skenario masing-masing mahasiswa. Nah, baik, di sini saya sudah membuat studi kasusnya, yaitu analisis kelayakan investasi mesin produksi di PT Wing Surya. PT Wing Surya adalah perusahaan manufaktur produk konsumen terbesar di Indonesia yang berkantor di pusat Surabaya. Perusahaan ini memproduksi produk kebutuhan rumah tangga seperti deterjen, sabun cuci, perawatan pribadi seperti sabun, pasir gigi, pembalut, dan lain-lain, serta makanan dan juga minuman. Perusahaan ini ingin meningkatkan kapasitas produk untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Manajemen dihadapkan dengan dua pilihan investasi mesin produksi, yaitu di alternatif A diperoleh mesin teknologi tinggi, yaitu mesin otomatis yang investasi awalnya besar tetapi menghemat biaya tenaga kerja, namun membutuhkan operator dengan ahli khusus. Sedangkan di alternatif B itu mesin teknologi standar atau semi otomatis. Investasi awalnya itu lebih rendah, tetapi biaya operasionalnya lebih tinggi, mudah dioperasikan, serta dan juga maintenance sederhana. Nah, lanjut pada data investasinya. Data investasi. Nah, di sini diperoleh terdapat suku bunganya yaitu 12% per tahun, serta masa pakai mesinnya itu 6 tahun. Nah, diperoleh harga mesin alternatif A 800 juta, harga mesin di alternatif B itu 500 juta. Nilai sisanya di alternatif A 120 juta, alternatif B 80 juta. Kapasitas produksi per tahun di alternatif A karena otomatis jadi lebih cepat, jadi menghasilkan lebih banyak, yaitu 50.000 unit. Sedangkan di alternatif B karena semi otomatis yaitu hasilnya 440.000 unit. Harga jual per unitnya itu sama 25.000. Sedangkan di biaya produksi per unitnya di alternatif A itu lebih murah, dan namun di alternatif B itu lebih mahal 2.000, yaitu 14.000. Karena di alternatif B itu maintenance-nya cukup lumayan. Sedangkan biaya tenaga kerjanya di alternatif A itu 80 juta, di alternatif B itu 120 juta. Biaya maintenance per tahun itu alternatif A karena otomatis jadinya 60 juta per tahun, sedangkan di mesin B itu 40 juta per tahun. Nah, kita lanjut pada arus kas bersih. Nah, di arus kas bersih kita bisa melihat ya, di alternatif A itu pendapatan per tahunnya sekitar 1.250.000.000 per tahun, diperoleh segitu. Untuk biaya produksinya itu kita menghabiskan 600 juta per tahun. Biaya tenaga kerjanya sama 80 juta per tahun. Biaya maintenance-nya 60 juta per tahun. Nah, total biaya itu biaya apa sih? Biaya produksi, tambah biaya tenaga kerja, dan juga biaya maintenance itu di alternatif A diperoleh 740 juta per tahun. Laba sebelum kena pajak. Di alternatif A itu kenanya labanya diperoleh 510 juta. Nah, setelah pajak itu diperoleh labanya pajaknya itu 25%. Jadi untuk bayar pajaknya itu 120.500.000 per tahun.
maka laba bersihnya itu diperoleh 382.500.000. Penyusutan mesin itu diperoleh 113.333.333. Jadi arus kas bersih pada alternatif A diperoleh 495.833.333. Nah, lanjut di alternatif B. Alternatif B itu diperoleh pendapatan per tahunnya rupiah 1 miliar, sedang terus biaya produksinya itu menghabiskan 560 juta, biaya tenaga kerjanya itu lebih mahal 120 juta, biaya maintenance-nya 40 juta. Nah, total biayanya itu 720 juta, laba sebelum pajaknya 280 juta. Pajaknya itu di sini sebentar ya, mohon maaf ini salah. Sebenarnya itu ini 25%. Ya, belum diganti sebentar. Nah, ini tapi di sini perhitungannya sudah benar pakai 25%. Perhitungannya di sini sudah benar pakai 25%, cuman tadi mohon maaf saya lupa ganti di pajaknya. Yang di sini itu kenanya 70 juta. Lalu kita peroleh laba bersihnya di alternatif B itu seharga di laba bersihnya yang di alternatif B itu kita peroleh 210 juta. Nah, penyusutannya itu kenanya 70 juta. Jadi arus kas yang diperolehnya itu 280 juta. Nah, kita lanjut dengan analisis kelayakan dengan perhitungan NPV ya. Nah, jadi lanjut. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus NPV itu minus P ditambah A, P per A dikali ini itu bunganya, N itu tahunnya, tambah F, P per F, I bunganya tadi, terus sama N-nya. Nah, P ini apa sih? P itu diperoleh dari ini, harga mesinnya. P itu harga mesin. Sedangkan A itu arus kasnya, arus kas bersih. F-nya F-nya itu ini nilai sisa. Nah, seperti yang kita ketahui, sebentar salah ini. Baik, seperti yang kita ketahui, P itu harga beli mesinnya. Harga beli mesinnya di awal ya. Lalu A itu arus kas bersihnya, nilai arus kas bersih. F-nya ini nilai sisanya. Nah, lalu kita hitung menggunakan rumus ini. N-nya itu berapa sih? N-nya itu tadi masa pakainya mesin, yaitu 6 tahun. Jadi di sini diperoleh NPV dari alternatif A itu 1.299.361.167. Sedangkan di alternatif B diperoleh 691.720.000. Nah, ini kita masukkan ke present value arus kas tahunan. Nah, ini kita peroleh present value arus kas tahunan sebesar nilai di sini. Lalu nilai sisanya pada alternatif mesin A itu 60 juta ini. Total present value-nya sebesar ini, lalu NPV yang diperoleh itu ini. Maka kesimpulannya mesin A itu alternatif mesin A itu lebih baik daripada alternatif mesin B. Lanjut ke payback period.
Nah, ini payback period ya. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung uji kelayakan itu diperlukan payback period. Nah, ini suku bunganya 12% per tahun, masa pakainya itu 6 tahun. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, alternatif A itu P itu apa? P itu harga beli mesinnya, A itu arus kas, F itu nilai sisanya. Nah, diperoleh perhitungan kumulatif present value alternatif A. Diperoleh alternatif present value pada alternatif A itu investasi belum balik modal pada akhir tahun pertama. Jadi baru balik modalnya itu mulai balik modal itu pada ini memasuki tahun kedua. Lalu pada alternatif mesin B itu balik modal pada akhir tahun kedua. Jadi di sini. Jadi mulai masuki awal tahun ketiga itu baru balik modal. Nah, ini DPP-nya itu 1 tahun 11 bulan, sedangkan DPP alternatif B itu 2 tahun 1,5 bulan. Nah, lanjut pada analisis sensitivitas. Nah, diperoleh analisis sensitivitas jika memakai bunga 10%, 12%, juga 15%. Jika bunganya turun 10%, itu NPV pada alternatif mesin A itu sebentar. Nah, oke, lanjut. Nah, analisis sensitivitas. Nah, jika bunganya itu turun jadi 10%, maka NPV pada nilai A itu nilainya berubah menjadi 1.426.740.000. Sedangkan pada pada alternatif B itu 764.654.000. Nah, selisihnya itu 662.096.000. Nah, pada NPV 12% tetap sama ya, yaitu pada alternatif A 1.298.792.000, sedangkan pada alternatif B 691.720.000. Sedangkan jika bunganya meningkat menjadi 15%, diperoleh NPV A-nya itu 1.127.876.000, NPV B-nya 554.244.000. Saya akan lanjutkan kembali kesimpulan mengenai pilih alternatif A atau alternatif B. Nah, berdasarkan hasil perhitungan mulai dari arus kas bersih, analisis kelayakan NPV, payback period, dan juga analisis sensitivitas, alternatif A itu memberikan pengembalian modal lebih cepat, cocok untuk perusahaan dengan constraint likuiditas, mengurangi risiko exposure jangka panjang. Untuk berdasarkan DPP atau discounted payback period, alternatif A lebih unggul karena waktu pengembalian modalnya itu 1 tahun 11 bulan atau 1,9 tahun. Jadi lebih baik daripada alternatif B karena alternatif B itu pengembalian modalnya itu 2,1 tahun. Kesimpulan finalnya, baik dari aspek NPV maupun discounted payback period, alternatif A merupakan pilihan yang lebih superior untuk investasi. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.